ini adalah gambar dari Kuala Lumpur. Nama resmi dari negara Malaysia adalah Federation of Malaysia. Kalian bisa melihat gambarnya, ini adalah kota Kuala Lumpur. Pemerintahan dari Kuala Lumpur atau negara Malaysia ini adalah monarki konstitusional, sedangkan kepala negaranya dipimpin oleh seorang sultan yang di-Pertuan Agung, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Untuk bahasa resminya di Malaysia ada Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Sedangkan agama mayoritas adalah agama. Bendera anak-anak, ini adalah bendera Malaysia. Lagu kebangsaan mereka adalah berjudul Negaraku. Hari kemerdekaan negara Malaysia tanggal 31 Agustus tahun 1957. Untuk keadaan alam, Malaysia hampir sama dengan kawasan lain di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur relatif sama. Posisi geografis berada pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas wilayah Malaysia berupa daratan dan perairan. Kalau diperinci, sebelah utara Malaysia berbatasan dengan Thailand, Laut Cina Selatan, dan Brunei Darussalam. Dilihat dari peta itu, sebelah timur Malaysia berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah selatan Malaysia berbatasan dengan Indonesia dan Singapura. Untuk agama sekarang, dari gambar tersebut Islam dianut sebagai agama mayoritas, yaitu 61,3%. Kemudian disusul dengan agama Buddha 19,8%, disusul oleh Kristiani 9,2%, Hindu, dan beberapa agama yang dianut lebih sedikit dari persentase yang lain. Anak-anak, undang-undang yang diberlakukan di Malaysia mengambil hukum-hukum dalam ajaran Islam, seperti hukuman rajam, cambuk, dan hukum gantung diberlakukan bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berat. Kalau untuk penduduk anak-anak, Malaysia sangat heterogen, terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama. Penduduk Malaysia sekitar 32,4 juta jiwa. Ini pada Januari 2020. Untuk penduduk asli Malaysia adalah bangsa Semang dan Sakai yang tinggal di Malaysia Barat. Sedangkan bangsa Bajau, Brunei, Murud, dan Dayak mendiami wilayah Malaysia Timur. Untuk etnis pendatang di Malaysia yaitu ada Melayu, Tionghoa, India, Pakistan, dan Eropa. Untuk ekonomi, Malaysia menggunakan mata uang ringgit. Perekonomian Malaysia sebenarnya bergantung pada sektor pertanian. Lebih dari 50% penduduk Malaysia bekerja dalam bidang pertanian. Sebagian penduduk Malaysia juga bekerja di sektor pertambangan dan industri. Industri yang berkembang di Malaysia seperti pengolahan bahan mentah. Malaysia didominasi oleh bahan mentah seperti getah karet dan biji timah. Akan tetapi saat ini Malaysia telah mengekspor barang elektronik seperti komputer.
Untuk kerjasama internasional, Malaysia hampir sama seperti Indonesia. Di tingkat regional, Malaysia termasuk pemrakarsa berdirinya organisasi ASEAN. Di tingkat multilateral, Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti EDB, ASIM, ESKIP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Jadi Malaysia mengikuti organisasi regional dan multilateral. Untuk potensi sumber daya alam, perkebunan utama di negara Malaysia adalah karet dan kelapa sawit. Malaysia juga memiliki sumber daya alam Malaysia seperti timah, bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, perak, dan timah. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Pemerintah Malaysia mengusahakan agar sumber daya alam dapat dikelola secara mandiri. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian negara. Baik anak-anak, semoga kalian bisa lebih semangat untuk bisa lebih eksis di Asia Tenggara, khususnya nanti ke Malaysia. Baiklah anak-anak, sebelum Ustaz akhiri, Ustaz doakan semoga suatu saat kalian bisa ke Malaysia ataupun nanti bisa kuliah di sana. Terserah kalian, yang penting bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap sholat, mengaji, berbakti kepada orang tua dan ustadz-ustadzah kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.